Abu Salamah, alias Abdullah bin Abdul Asad, bin Hilal. Ia menikahi kerabatnya sendiri, Ummu Salamah, alias Hindun binti Abu Umayyah, bin Mughiroh. Mereka berdua sama-sama berasal dari suku atau kabilah Bani Mahzum, golongan yang memiliki kedudukan terpandang di Mekah. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Salamah, Umar, Darroh, dan Zainab. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukan hijrah ke Madinah, Abu Salamah di antara sahabat yang responsif. Ia orang pertama yang bergegas untuk berhijrah. Ia mengutarakan niatnya kepada istri dan mendapatkan dukungan penuh langkah yang diambilnya. Ia ditemani istri dan anaknya Salamah yang masih kecil, mempersiapkan keberangkatan. Setelah kondisi aman, diam-diam Abu Salamah dan keluarganya keluar rumah, menuntun untanya menapaki jalan menuju Yatsrib Madinah. Peristiwa ini setahun sebelum terjadinya Bai'atul Aqobah. Jadi Abu Salamah orang pertama yang merintis jalan hijrah ke Yatsrib sebelum terjadinya perintah hijrah besar-besaran. Di perbatasan kota Mekah, Abu Salamah bertemu dengan Bani Mughiroh, kerabat istrinya, yang memergoki rencana hijrah Abu Salamah. Mereka menghalangi. Tak rela bila kerabatnya, Ummu Salamah dibawa pergi ke luar negeri. Maka Ummu Salamah dan anaknya diturunkan paksa. Ummu Salamah menolak dan meronta-ronta. Namun cengkraman tangan kerabatnya kuat tak dapat dilepasnya. Kejadian ini didengar oleh kerabat Abu Salamah dari Bani Abdul Asad. Mendengar terjadi keributan, mereka marah tidak terima atas pelakuan Bani Mughiroh kepada kerabatnya. Mereka mendatangi lokasi kejadian. Terjadi cekcok antar kedua keluarga. Tak lama kemudian, kerabat Abu Salamah berhasil mengambil paksa anaknya Salamah. Dibawanya ia pergi jauh. Ummu Salamah dibawa pergi oleh kerabatnya. Menangis pilu meninggalkan suaminya yang memandanginya dengan tatapan nanah. Sedangkan Abu Salamah hatinya teriris-iris. Air matanya meleleh. Ia sangat sedih dipisahkan dari anak istrinya. Ia seorang diri dengan untanya di tengah padang pasir yang sunyi di tepian kota Mekah. Lalu ia kuatkan hatinya untuk terus melanjutkan perjalanannya ke Yatsrib. Setelah peristiwa itu, setiap hari Ummu Salamah merasakan kesedihan yang mendalam. Setiap hari ia keluar pergi ke Abtoh, pinggiran kota Mekah, tempat perpisahannya dengan suami tercinta. Di tempat tersebut, ia senantiasa menangis dari pagi hingga sore hari, menatap dengan tatapan kosong padang pasir yang jauh, menanti kedatangan Abu Salamah yang tak kunjung muncul, dan mengingat anaknya yang masih kecil, dipisahkan darinya secara paksa. Ketika sore hari tiba, barulah ia pulang ke rumah kerabatnya. Keadaan demikian berlangsung terus-menerus ia lakukan hampir 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun, Ummu Salamah dirundung duka hingga menyentuh hati salah satu pamannya. Ia merasakan iba terhadap kondisi keponakannya. Atas inisiasi pamannya, ia membujuk Bani Mughiroh dan Bani Abdul Asad untuk mempertemukan kembali Ummu Salamah dengan suami dan anaknya. Lantas keluarga besar pun mengizinkan dia menyusul suaminya di Madinah. Di saat melihat anaknya diserahkan kembali, Ummu Salamah langsung memeluknya dengan rasa rindu yang mendalam. Setelah itu, perbekalan dan unta disiapkannya. Ummu Salamah beserta anak di pangkuannya mulai berangkat dengan langkah ringan, memacu untanya menuju Yatsrib. Kurang lebih perjalanan menempuh 498 km. Kira-kira butuh waktu sepekan hingga sampai ke tujuan. Ketika sampai di daerah Tan'im, Ummu Salamah berjumpa dengan Utsman bin Tolhah. Saat itu ia belum memeluk Islam. Utsman bin Tolhah bertanya perihal tujuan perjalanan Ummu Salamah dan didampingi oleh siapa. Setelah Ummu Salamah menjelaskan bahwa dia hendak menyusul suaminya ke Madinah, dan ia juga menjelaskan bahwasanya tidak seorang pun yang menemani kecuali Allah dan putranya. Dengan kesigapan dan kebesaran hati, Utsman bin Tolhah bersedia untuk mengantarkannya sampai ke Madinah. Karena kekhawatirannya terhadap Ummu Salamah, wanita seorang diri. Selama di perjalanan ia merasa sangat dimuliakan oleh Utsman bin Tolhah. Bila berhenti di suatu tempat, mereka beristirahat sejenak. Ia menjauh dan menyingkirkan unta dari Ummu Salamah, lalu mengikatnya di pohon. Bila akan berangkat melanjutkan, ia berpaling saat Ummu Salamah menaiki unta hingga tunggangannya. Hal demikian yang terus dilakukan Utsman bin Tolhah di setiap tempat persinggahan hingga sampai di Madinah. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka tiba di satu perkampungan
dari Bani Amir bin Auf di Kubah. Lalu Utsman bin Tolha bertanya kepada penduduk sekitar tentang keberadaan Abu Salamah. Setelah itu ia berkata kepada Ummu Salamah bahwa suaminya berada di kampung ini, di rumah Mubashir bin Abdul Munzir. Ia mempersilahkan untuk masuk menemui suaminya. Tak lama kemudian, Ummu Salamah dan anaknya bertemu dengan suaminya. Abu Salamah, ia bersyukur kepada Allah bisa dipersatukan lagi keluarganya. Diwarnai dengan pelukan dengan tangis haru. Mereka tumpahkan dengan kerinduan setelah hampir setahun terpisahkan. Kemudian Utsman bin Tolha pun pamit untuk kembali ke Mekah. Demikianlah kisah perjuangan para sahabat As-Sabiqun al-Awwalun, berhijrah demi menyelamatkan agama mereka, mengorbankan harta, tempat tinggal, dan kedudukan mereka tinggalkan. Bahkan di antara mereka menahan duka, terpisah dari orang-orang tercinta. Semoga Allah meridhoi mereka, dan kita sekalian dapat memetik hikmahnya.